Sekarang saya mau berguru sama jenengan. Ya, kalau dulu saya mendapati Mas Rosad dan Mbak Hima itu seperti layaknya anak-anak yang sekarang saya ajar ya, karena saya mengajar TK dari TK anak bangsa, sekarang pernah di Ambon mengajar di sana, terus sekarang di sini ikut suami. Dan saya mengenal Mas Rosad itu ya sama seperti anak-anak lain, sering mogok juga, terus nggak mau masuk kelas. Mbak Hima, kalau Mbak Hima cenderung agak nurut karena perempuan. Tapi kalau Mas Rosad tuh saya ingat waktu Kartinian Bu, itu digendong sama Pak Tamim, diantarkan sampai dia juga menyembunyikan ini apa sanggul temannya itu ya pernah Mas Rosad. Iya, tapi subhanallah ketika saya mendengar putra panjenengan 10-10-nya hafiz Al-Quran, ya tapi kan baru proses ya Bu. Saya ingin berguru sama jenengan karena saya merasakan mendidik anak saya yang sekarang kelas 3 dan kelas TK itu susah sekali Bu. Gimana itu untuk memberikan apa edukasi tentunya ke Al-Quran ya, misalnya kerjasama antara orang tua, gimana nggak ada televisi di rumah, terus ada waktu-waktu untuk mengaji, itu susah sekali. Gimana mungkin ada trik-trik dari jenengan? Himmah anak saya yang nomor 10 perempuan. Sekarang kelas 1 di SMA Insan Cendekia Serpong. Ya. SMP-nya di Darul Quran. Kemudian iseng-iseng berhadiah katanya sih. Daftar ke Insan Cendekia ternyata diterima, satu-satunya di antara 11 anak yang lulusan. Alhamdulillah. Pekan lalu saya nengok, saya 2 pekan sekali ketemu Himah. Alhamdulillah sekarang sudah 21 juz dan dia menjaga sendiri hafalannya karena di Insan Cendekia tidak ada program secara khusus untuk menjaga hafalan. Sebenarnya pekan depan saya rencana mau ke Bangka Belitung mengajak Himah, saya biasa keliling bawa anak. Himah bilang, enggak Bu, Himah liburan ingin menyelesaikannya target 2015 selesai hafalannya 30 juz. Sekarang sudah alhamdulillah sebenarnya sudah dapat 21 tambah 4, tinggal 5 juz lagi insya Allah. Mohon doanya insya Allah dapat pahalanya Bu. Ya jazakumullah khair. Insya Allah saya sampaikan tanya. Begitu jadi cerita nih ya. Tepuk tangan dong untuk Bu Ustazah Muakhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu sesi sendiri tuh Ustadz barusan. Gimana ya langsung dijawab yang itu? Ya terima kasih, kembali ke laptop ya. Jadi yang pertanyaan monggo silakan dari Pak Anto, kemudian Pak Samio, silakan Ibu dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini menjawab semuanya karena semuanya sama, jadi saya jawab tidak satu-satu ya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Qamar, surat Al-Qamar ini di juz 27 ya. Allah tuh menyebutkan sampai 4 kali dalam satu surat, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sampai 4 kali ayat itu diulang ya. Sampai pasti gitu, kode itu memastikan mudah. Allah pastikan bahwa Al-Quran ini mudah lidzikri, untuk diingat. Fahal mim muddakir, sampai 4 kali Allah menjamin. Artinya insya Allah Bapak Ibu sekalian, selama kita masih niat dengan sungguh-sungguh, niat doa, tapi juga dikerjakan gitu ya. Jangan cuma niat dalam hati, doanya banyak, tapi tidak menempuh jalannya, ya susah nyampenya. Makanya saya sering mengingatkan tentang ini. Ya, satu niatkan dengan sungguh-sungguh. Niat sungguh-sungguh tidak mungkin kalau nggak kita paham kitab sucinya. Untuk orang tua, karena kalau anak-anak kan belum paham. Anak-anak belum ngerti Ustaz. Anak itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak itu lahir sudah bawa kebaikan, fitrah itu Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au
yumajisan. Orang tuanya yang jadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi selama kita tidak menjadikan dia keluar dari Islam, dia tetap dalam keadaan Islam. Masalahnya adalah apakah kita menjaga dia dalam keislamannya atau tidak. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah bawa syahadah. Nah, oleh karena itu penting ini, memang ini forum ini bagus sekali Ustaz untuk para orang tua. Anak-anak ini nurut aja kok, yang saya bilang 0 sampai 7 tahun itu mau dibikin apa aja ditekuk-tekuk dia nurut kok. Mau diginikan dipatahkan, ini dia nggak melawan, dia biasa. Kalau bahasa saya sering saya sebutkan anak itu seperti tanah lempung. Tanah keramik yang lagi hangat, kalau kita mau bentuk apa aja jadi dia. Mau dibikin kayak ninja bisa, mau dibikin kayak apa namanya? Hitler, mau dibikin kayak Napoleon, bisa. Tapi tentu kita sebagai seorang muslim kita ingin dia menjadi anak yang soleh. Bahasanya bukan anak penghafal Al-Quran, ingat. Anak soleh. Waladun solihun yad'ulahu. Dan salah satu ciri anak soleh itu adalah akrab dengan Al-Quran. Makanya tadi saya belum selesai sebenarnya. Akrab dengan Al-Quran itu salah satunya ada 5 sebenarnya. 1, baik dan benar bacaannya, karena dia dibaca dalam sholat Al-Fatihah. Kalau ada salah baca salah arti. Yang penting ada tahsin di sini. Ada tahsin kan saat di sini ya? Wajib ada tahsin sebelum nanti anak itu menghafal, selesaikan dulu tahsinnya. Benerin dulu bacaannya sampai fasih, ya. Yang kedua, tahu ilmunya. Ilmunya Al-Quran, gimana kita kan bukan ulama sekuler, ada istilah Bapak ya. Pak, hati-hati ngomong sekuler Pak, insya Allah kita bukan sekuler, buktinya Bapak hadir di tempat ini itu menunjukkan Bapak itu muslim ya, baik. Kalau sekuler itu memisahkan urusan dunia dengan akhirat, ya, Bapak enggak, insya Allah ahli surga, amin ya. Tahu ilmunya itu minimal baca terjemah. Syukur kalau kita punya referensi, semua tafsir ada di rumah, kita bisa pelajari, baca dan berguru pada ahlinya. Syukur kalau mau mendalami ilmunya, punya ilmu alat, bahasa Arab, ilmu alat, ya, tafsir-tafsir klasik kita baca semuanya. Ya, ini alhamdulillah kakaknya Maryam yang nomor 2, Faris, ini yang hafal umur 9 tahun, 30 juz. Sekarang sedang mengambil S2 di King Saud University Riyadh, Saudi. Sudah dapat sanad hafalan Rasulullah SAW. Tamaman 30 juz. Bahkan pemerintah Saudi sudah memberikan ijazah sertifikat syahadah khatim. Orang yang telah selesai menjaga Al-Quran. Dan sekarang menjadi guru Quran di sana. Jadi ada orang Indonesia, orang Ajam yang ngajar orang Arab hafalan Quran. Justru anak kita lah anak Indonesia, saya nggak nyebut anak saya kan perantara aja Ibu ya. Anak kita semua ya, mewakili lah orang Indonesia di sana. Kalau jadi dari ada 8 guru Saudi sana, 1 anak Faris ini, dia selalu diminta rujukan untuk pelajaran ilmu tajwid. Ustaz Syekh Faris namanya Faris. Ya, Bapak Ibu bisa buka di Twitternya atau di blognya, itu banyak orang bertanya kepada dia. Sekarang sedang mendalami ilmu tafsir dan hadis. Jadi lagi banyak menghafal hadisnya. Kalau Al-Quran udah selesai, di Kudus, di Yanbu'ul Quran, muridnya Mbah Arwani almarhum. Ya. Jadi saya kalau lewat sini sebenarnya sering Kudus ya, sering lewat dulu ya. Nah ini, tadi apa? Bacaannya baik dan benar, tahu ilmunya. 3, mengamalkannya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami tidak pernah lebih menghafal dari 10 sebelum kami amalkan. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dihafal. Yang jauh lebih penting itu adalah internalisasi nilainya itu di dalam anak kita, dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. Ketika para sahabat nanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah, kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran.
Persis seperti Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan musuh dalam perang salib dan merebut Palestina, Masjid Al-Aqsa ketika itu, ribuan orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Mereka hanya mengutarakan satu kalimat saja, aku melihat Islam pada diri sang panglima. Karena Salahuddin Al-Ayyubi hafal Quran, dia mengamalkan Al-Quran. Perang itu nggak kayak sekarang yang terjadi. Sekarang mah anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh. Beliau tidak. Bahkan tawanan itu dijaga, yang keluarganya terpisah dikumpulkan. Tidak merusak pohon, tidak merusak rumah-rumah ibadah sekalipun itu gereja. Itu ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Itu. Ulang, membacanya dengan benar, tahu ilmunya, mengamalkannya. Baru yang keempat menghafal. Dan menghafal ini, kalau dalam konteks, tadi kan pertanyaannya wajib apa enggak? Wajib menghafal surat Al-Fatihah. Kalau menghafal yang 30 juz itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu Ustaz. Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu salah satu sahabat utama Nabi. Itu selesai menghafal Al-Quran 30 juz 2 bulan sebelum wafat. Umar bin Khattab. Ya. Syukur kita bisa nambah dikit-dikit untuk menambah bacaan dalam sholat kita. Jadi enggak sejak zaman masih bayi ngapalin kul a'udzu birabbin nas, sampai udah setua gini masih sampainya kul huwallahu ahad. Udah 3 surat kagak nambah-nambah. Mbok yao kalau kata orang Jawa, nambahlah di juz 30. Ya, begitu. Begitu Pak ya. Jadi kalau dalam konteks menghafal wajib apa enggak, kewajiban kita kepada Al-Quran itu menjadi kalau yang 30 juz itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu perang Uhud, Rasulullah kehilangan 70 orang sahabatnya para penghafal Al-Quran. Nah, karena salah satu kekuatan Al-Quran selain ditulis adalah dihafal. Lalu dikumpulkanlah oleh Umar bin Khattab ya, mushaf-mushaf yang tercecer itu kemudian dibukukan seperti yang kita baca sekarang. Nah, tradisi menghafal kemudian diteruskan. Saya melihat ada pemuda Amerika Pak, dia lahir dan besar di Amerika. Namanya Fatih Seferajic, boleh diunduh di YouTube. Suaranya bagus seperti imam di Madinah. Dia hafal Al-Quran 30 juz di situasi Amerika semacam itu pada usia anak-anak remaja. Nah, tahun 2009 saya pernah diundang ke Amerika. 2010 diundang lagi sebulan keliling sosialisasi tentang pendidikan Al-Quran sejak dini. 5 tahun kemudian, berarti kalau bukan 5 tahun ya, baru kemarin nih 2014 awal, orang tua yang pernah saya singgah datang ke rumah pas lagi pulang ke Indonesia, dia bilang, Ustazah, alhamdulillah anak saya yang pertama sudah selesai menghafal 30 juz. Tinggal di St. Louis, dekat Sungai Mississippi. Itu saya pernah datang ke Islamic Centernya di sana. Sekarang jadi tren di mana-mana. Anak-anak ini tidak perlu dengan situasi. Yang penting program. Tapi sekali lagi saya bilang, dimulai dari niat dan pandangan kita terhadap Al-Quran. Inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan akhirat. Yakin. Kalau ragu juga Allah tidak akan kasih. Doanya apa yang diajarkan? Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah.
Jadi Allah yang akan menjaga di antara manusia, ada mereka yang disebut dengan keluarganya Allah. Para sahabat nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Jadi ada cerita sedih, terharu ya. Videonya dikirim ke saya, sertifikatnya udah ada di rumah. Ketika anak saya dilantik oleh pemerintah Saudi sebagai orang yang khotim, orang yang sudah tamat, orang yang sudah mendapatkan syahadah, sanad. Pesannya cuma satu, kembalilah ke Indonesia, jaga Indonesia dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menyelamatkan. Selama masih ada para penjaga Al-Quran, insya Allah agama ini akan selamat. Karena ruh umat ini adanya di sini. Itu sebabnya kenapa kita wajib hukumnya membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kalau tidak dibaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Betul? Agar apa? Agar kita terus ada interaksi dengan Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Bahkan dalam doa orang kematian, kirim Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah juga bisa jadi obat, doa. Kita baca air putih ini, kita bacakan Al-Fatihah, insya Allah akan jadi syafaat, jadi obat, syifa. Itu dijamin oleh Allah dan Rasulullah mencontohkan. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah kasih kemudahan sesuai dengan niat, kesungguh-sungguhan dan program yang akan kita raih. Jadi tentukan dulu. Tadi apa? Menghafal. Nah, kewajiban yang kelima apa? Menyebarluaskannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan menyebarluaskannya. Ada seorang tabi'in namanya Abdurrahman As-Sulami. 40 tahun dia duduk hanya mengajarkan Al-Qur'an. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Syekh, kenapa kamu kok nggak ngapa-ngapain? Maksudnya cuma ngajar Quran gitu." Apa sabda ulama ini? Beliau mengatakan, "Aku ingin mengamalkan satu hadis ini aja, agar aku menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Ya. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kenapa saya juga punya tekad itu, Ustadz? Saya ini orang bodoh, nggak punya ilmunya. Tadi disinggung-singgung katanya latar belakangnya umum, bukan orang pesantrenan. Ya, alhamdulillah saya sekolah madrasah lagi kecil. Sekolah madrasah, jadi pagi sekolah di SD Persis, siang madrasah sampai sore, dapat nilai tertinggi seDKI waktu madrasah ibtidaiyah waktu itu. Terus malamnya belajar ngaji sama ngaji kitab dekat rumah di Tanjung Priok. Ada basic pemahaman agama dari orang tua. Jadi ini penting ya, pemahaman agama itu penting dari orang tua. Ya. Nah, satu kali saya pernah ketemu di Amerika, itu di Washington DC. Saya heran, ada seorang tua, umurnya sudah tua, lebih di atas saya, mungkin 57 tahun, dan dia sudah tinggal 45 tahun di Washington. Salah satu penyiar VOA ya, Voice of America. Nah, kan pengajian giliran, terus ada beberapa teman-teman yang orang-orang Indonesia yang udah lama di sana, bacaan Quran nggak benar, tapi pas dipimpin sama dia, bagus baca Qurannya, tajwidnya, padahal udah 45 tahun tinggal di Amerika. Terus saya tanya, dan dia pun tidak pernah absen waktu saya hadir acara-acara parenting kayak gini, lalu datang, saya tanya, "Pak, bacaan Qurannya bagus sekali, gimana itu ceritanya? Padahal sudah 45 tahun di Amerika." Terus dia bilang, dulu di Padang, orang Padang rupanya, oleh orang tuanya disuruh ngaji di surau, ya, baca Quran. Kebetulan satu kampung dengan Hamka di Maninjau sana. Nah, karena bekal tadi itu di apa namanya, di otaknya udah kesimpen gitu ya, dan kemudian dibaca terus sampai di sana, tetap terpelihara ininya, bacaan Al-Qur'annya baik. Jadi insya Allah kalau kita menanamkan anak-anak kita Al-Quran sejak dini di sini,
kita lepas dia kemana saja, selama Al-Quran itu dipegang, insya Allah tidak akan jauh-jauh. Gitu. Ya Pak. Nah pertanyaan hadis tadi tentang mahkota itu hadis riwayat Tirmizi. Nanti Bapak bisa cari kalau ini apa di kitabnya, kitab-kitab tentang keutamaan Al-Quran itu ada. Ya, orang yang nanti tiba-tiba orang tua dikasih mahkota, kasih baju yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari di dunia. Orang tua ini heran, lalu dia bertanya kepada Allah, kenapa begini? Allah menjawab, itu karena engkau telah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kalian. Apa yang menyelamatkan kita Bapak Ibu? Harta, pangkat, gelar, jabatannya itu untuk dunia penting lah ya. Tapi kalau misalnya itu di backup dengan pendidikan Al-Quran, ini akan memberikan keberkahan lagi untuk orang banyak. Jadi kalau dia punya harta, hartanya jadikan di sini bukan di sini. Karena Al-Quran memerintahkan kita banyak memberikan infak, sedekah. Kalau dia jadi pejabat, pemimpin, anggota DPRD, atau apapun jabatan publik, dia tidak mau korupsi. Kenapa? Malu, karena dia tahu ajaran Al-Quran melarang mengambil hak orang lain. Ya itu nilai-nilai yang saya maksud tadi, ada mengamalkannya itu, internalisasi di situ. Makanya Ustaz, saya ngajarin anak-anak itu bukan cuma ngapal. Ini yang belum saya sampaikan Ibu ya. Jadi dulu ketika anak-anak saya masih 0 sampai 7 tahun, yang saya bilang masa pembentukan karakter, nggak telat, insya Allah nggak telat Bapak Ibu sekalian, nggak telat. Yang udah pada anak ada cucunya kan, insya Allah. Ya, cucu ntar cari mantu gitu ya. Kalaupun sekarang udah pada jenggotan, anak kita udah tua, insya Allah nggak terlambat. Yang penting masuk surga, ya kan begitu. Apa ciri orang masuk surga? Beriman kepada Allah, pada hari akhir, kitabnya Al-Quran, nabinya Muhammad SAW, gak ada lagi, udah cuma itu. Ya. Jadi jangan salah iman. Kalau udah salah iman, baru tuh ahli neraka, insya Allah ya. Kita masih insya Allah tidak terlambat. Jadi dulu, waktu saya kecil-kecil anak, mengulang-ulang bacaan, tasmi. Karena baca kan belum bisa. Mulai 4 tahun, mulai 2 tahun, 3 tahun anak yang pertama, yang sekarang udah punya anak lagi 2 ya. Udah punya cucu mau 5 nih. Saya mengulang-ulang itu surat-surat pendek. Langsung saya bikin kurikulumnya Ustaz. Jadi saya memang betul-betul menjadikan rumah itu sekolah. Rumah ini kan sekolah aja yang punya kurikulum, rumah juga harus punya kurikulum. Bikin jadwal, saya tempel di ruang tamu. Jadwal kapan anak belajar Al-Quran, kapan anak belajar matematika, berhitung, baca, tulis, hitung. Kalau baca hari ini, saya pakai metode gelendoman. Dulu ada gelendoman, sekarang juga masih ada. Ya. Gelendoman. Jadi anak supaya bisa baca. Target saya, pokoknya anak umur 4 tahun, 5 tahun harus sudah bisa baca. Di rumah, guru bantu aja, guru bantu gitu, sekolah. Ya. Hari ini baca, besok nulis. Nah, ini ilmu tentang nulis juga ini harusnya materinya sendiri nih, harus ada sesi sendiri ya. Saya praktekin ke anak nomor 10, nomor 11, alhamdulillah sukses ya. Yang nomor yang tadi apa? Baca, tulis, berhitung. Itu digilir, malam ini baca, besok nulis, besok hitung, besok nggambar. Hari Sabtu Ahad, Jumat Sabtu Ahad libur. Tapi kalau Al-Quran enggak libur. Sejak saya sadar dulu punya anak sampai sekarang Al-Quran enggak boleh libur. Sampai sekarang. Jadi walaupun saya pergi ke luar negeri kemana-mana, sistem itu jalan. Anak-anak tuh saling menjaga bacaan, kakaknya jaga adik-adiknya. Karena ada bapak juga, bapak di rumah. Kalau saya lagi pergi, bapak pegang anak-anak. Kalau saya lagi pergi enggak ada, bapak enggak ada, anak-anak titip bawa keluarga. Yang penting saya telepon ibu saya, tolong dijaga mereka tetap baca Al-Quran, ngaji minimal. Jadi jangan sampai libur, karena kalau udah males setan masuk. Udah, setan tuh paling senang kalau kita jauh dari Al-Quran. Supaya kita gak beriman kepada Allah dengan benar. Karena kalau kita sudah beriman kepada Al-Quran dengan benar mengamalkannya, setan jadi jauh kan, gak punya teman di neraka. Nah setan pengen cari teman yang banyak, yaitu dengan cara menjauhkan kita dari Al-Quran. Jadi saya nggak ada libur tuh. Ayo tuh terus
anak-anak hamil-hamil. Nah, target kedua adalah sampai umur 6 tahun. Saya punya cita-cita waktu itu, ya sekarang udah pada gede kan. Anak-anak harus hafal kisah 25 nabi dan rasul. Anak-anak belum mengerti, tapi kan pada nurut sama ibunya, ya kan? Kadang ada malas, tapi walaupun semalas-malasnya anak, dia pasti balik lagi kepada ibunya kan? Dan anak-anak kita nggak 24 jam malas terus, pasti ada manisnya. Lagi manisnya itulah kita kencengin gitu. Ya kalau lagi ngeselin gitu ya. Ya udah sabar. Kita juga kan suka ngeselin orang tua kita sendiri, sama aja. Kita hujat-hujat anak begini begitu. Padahal kita sendiri suka bikin kesel sama orang tua kita sendiri. Jadi sabar, tahan. Kalau pas dia lagi manis, mulai lagi gitu kan. Ya. Jadi apa tadi? Target 25 nabi dan rasul dan termasuk minimal kisah 10 sahabat utama. Jadi kalau saya menjelang tidur pasti cerita saya tentang itu. Besoknya saya bikin cerdas cermat, bapaknya yang biasanya. Coba sebut siapa nabi yang dimasukkan ke dalam sumur, nanti bapak kasih uang. Saya tunjuk tangan dulu gitu. Itu biasanya dilakukan lagi kapan? Lagi makan atau lagi jalan. Tadi malam ibu cerita apa? Cerita sahabat yang dijamin masuk surga. Berapa orang? Itu aja. Berapa ya bu? Ayo ibu tadi malam ngomong berapa? Saya karena pada lupa, saya cuma nyebut gini aja. 10 gitu. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebutin 2 aja saya bilang. Itu pada saya bu, di rumah udah kayak TK. Saya dulu tuh Ustaz galak lagi gadis kata orang-orang. Tapi tiba-tiba berubah jadi guru TK. Nyanyi. Punya anak sendiri tuh di rumah saya nyanyi. Nyanyian saya apa? Di samping bebek, bebekku gitu kan. Nyanyiannya apa satu lagi? Allahu ghayatuna. Allah tujuan kita. Gitu ya. Ar-Rasul qudwatuna. Rasul teladan kita. Sama kalau lagi mandiin, kan saya mandiin anak-anak. Makain baju kan, umur 2 tahun, 3 tahun kan belum pada bisa pakai baju. Tapi umur 4 tahun rata-rata sudah saya latih pakai baju sendiri. Ketika pakaiin baju, mana yadun? 10 kosakata bahasa Arab minimal. Yadun tangan, ra'sun kepala. Jadi artinya apa? Ibunya harus bisa bahasa Arab ya. Nah makanya saran saya ikuti kajian-kajian taklim dari SDIT untuk ibu-ibunya supaya belajar bahasa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, cari guru gitu ya. Itu yang namanya sifatnya keterampilan. Tapi ada yang substansi. Memperkenalkan tauhid sejak dini. Contoh, ya supaya saya pulang dari Pati, Bapak Ibu bisa ngamalin ya. Nggak sia-sia kan saya jauh-jauh datang dari Jakarta. Saya membedakan istilah cipta dengan membuat. Khalaqal insan, kan itu kata dalam Al-Quran. Kalau Nabi khuliqal insan mimma wusifalahu, ya, diciptakan manusia sesuai dengan sifat-sifatnya, itu hadis ya. Jadi sifat-sifat kita, sifat-sifat manusia itu dari tanah. Jadi apa aja yang tumbuh dari tanah kita makan dari bumi, itu sesuai dengan karakter ini kita ya. Karakter jasad kita, makanya kita nggak bisa hidup di orbit lain, nggak ada tuh tanaman ya, nggak sesuai dengan badan kita. Nah, kata-kata khalqun, khalik pencipta, itu mungkin anak-anak belum ngerti. Tapi dengan teknik asosiasi kalau dalam ilmu pendidikan itu bisa. Seiring nanti dengan umurnya anak, dia akan paham. Jadi waktu anak saya lagi belajar ngomong nomor 1, nomor 2, saya lagi hamil anak nomor 3 nih. Ini cerita masa lalu, 30 tahun yang lalu ya. Di depan saya tinggal di sebuah rumah punya kakak. Kan dulu masih belum sejahtera, masih prasejahtera. Ya.
ada pohon jambu Bangkok lagi berbuah merah. Saya bilang, Mas Aap, Mas Ais, ini namanya jambu Bangkok. Apa Bu? Jambu. Terus saya belah, merah kan? Jadi sekaligus dapat dua ilmu anak tuh. Satu jambu, dua warna merah. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Jadi Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam nama-nama kan? Nabi Adamnya nggak ngerti ini namanya kayu. Oh, yang namanya kayu tuh ini, gitu aja kan? Anak kita juga gitu. Siapa yang menciptakan? Siapa Bu? Allah. Siapa Bu? Allah. 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 Ini yang menciptakan pohon jambu ini Allah. Nah, pagi-pagi jam 6 kue, tukang kue lewat. Saya lari keluar. Mas Aap, itu ada tukang kue, mau. Dulu di Betawi itu ada namanya kue cucur. Ya, kue cucur, terus kue apem, ya, makanan tuh. Terus, mak beli mak. Anak saya baru pada bangun gitu pagi-pagi gitu kan. Ini ibu kasih tahu namanya, ini kue cucur supaya nanti dia kalau minta lagi dia tahu kan namanya. Ini kue cucur, ini kue ini. Mau yang mana? Pilih. Jadi kita nggak nentuin. Itu satu konsep juga memberikan ruang berpendapat buat anak. Pilih. Yang ini udah. Harganya berapa? Udah beli. Ini siapa yang bikin? Masuk tuh konsep tauhid. Siapa yang bikin? Mak, siapa yang bikin mak? Emak lah. Si tukang kue itu. Siapa? Mas? Emak siapa namanya? Mak Mumun. Ada yang namanya Mumun di sini. Mak Mumun tukang kue, ya. Mak Mumun bikin kue. Jadi tumbuhan ini diciptakan oleh Allah, kue dibikin atau dibuat oleh manusia. Satu kali saya baru melahirkan anak ketiga, Bapak diminta khutbah Idul Fitri. Bapak selalu ngajak kami selalu. Nah, terus saya masih pegang, Haris masih jalan, yang masih ngompol tuh baru bisa jalan kan. Kecek. Dia baru bisa belajar ngomong. Yang nomor 1 kan ikut bapak di depan, ikut duduk, dengerin bapaknya khutbah. Selesai acara kami diundang panitia. Ada kuda lewat. Terus ketuanya ngomong gini, apa itu ya? Saya pancing anak saya, apa namanya itu Mas? Kuda. Oh udah tahu Bu, iya kuda. Siapa yang menciptakan Mas? Allah. Jadi kalau udah kata cipta berarti milik, itu kalimat tauhid yang pertama harus kita tanamkan pada anak. Nanti seiring dengan waktu anak-anak nalarnya sudah paham, oh maksudnya begini. Juga tadi tayangan kan bilang, kalau anak-anak selesai menghafal saya bawa ke umroh. Alhamdulillah 10 anak sudah saya bawa semua umroh. Yang karunia dari Allah, Masya Allah saya juga sampai nangis. Kemarin haji kemarin ini yang baru, tiba-tiba saya ditunjuk oleh ketua Komisi 9, saya di Komisi 9 DPR, itu menjadi tim pengawas pelaksanaan persiapan haji. Ketua komisinya itu dari PDIP. Ya, Ripka Ciptaning, kami bersahabat baik, dekat sekali sampai sekarang masih, alhamdulillah. Mbak berangkat, saya sampai Masya Allah gimana Mbak, ini jangan-jangan apa namanya salah, enggak. Begitu ada penunjukan dari pimpinan DPR, tim pengawas, saya yang kebayang pertama kali wajah Mbak Wiwi katanya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Udah ya, persiapan berangkat. Ini Masya Allah karunia Ustadz. Anak saya yang basir itu diundang oleh Raja Saudi untuk ibadah haji. Karena dia juara Asia Pasifik 30 juz. Ya, yang dihadiri oleh Dubes Saudi di Indonesia. Ya, ketemulah baik. Di Mina. Gitu kan? Ya. Jadi begini, saya cerita ini penting, penanaman tadi tauhid. Jadi ketika kita ngajarkan Al-Qur'an pada anak-anak, berhentilah di ayat-ayat di mana ketika di situ ada muatan-muatan yang bisa kita saksikan sekarang. Misalnya apa? Masjidil Haram. Ya kan?
kisah Nabi Musa, ya, kisah Rasulullah. Kan di Masjid Nabawi kita bisa saksikan makam Nabi. Masjidnya masih ada sampai sekarang. Baitullah, Ma'syaril Haram, itu ada semua. Nah ini yang saya maksudkan dari awal, Bapak Ibu sekalian, integrasi pendidikan Al-Quran sejak dini. Insya Allah Allah akan menjaga anak-anak kita. Amin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi yang bisa saya catat itu Umar bin Khattab ya, itu hafal 2 bulan sebelum meninggal. Nah, berarti nggak ada kesusahan sebenarnya itu ya, umur berapapun kita bisa ya. Kemarin saya dengar Ustadz Yusuf Mansur itu punya murid usia 60 tahun baru hafal Al-Quran, subhanallah. Jadi kalau saya ya kayak panjenengan semuanya itu kan masih belum segitu. Nah, saya kira bisalah. Karena kalau standar baca hafal Al-Quran itu yang satu itu 2 tahun ya, itu bisa bagi yang jenius yang hebat ya, tapi mungkin bisa lambat yang otaknya kurang. Ya silakan saya lempar kembali ke peserta ya, mungkin ada lagi pertanyaan ya. Ya satu ibu-ibu, kemudian ada lagi mungkin baru satu. Ya silakan saya tunggu. Ya kalau tidak ada berarti ya cuma satu nih. Mungkin yang terakhir mengingat waktunya, monggo silakan Ibu. Namanya, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili Faizah dari TKIT Umar bin Khattab Kudus. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan semangat membaca Al-Quran untuk diri kita sendiri sebelum mengajak ke orang lain? Itu saja, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat simpel. Bagaimana menimbulkan motivasi diri kita sendiri sebelum mengajak muridnya ya. Kalau kan guru TKIT berarti muridnya, gurunya orang hafal, muridnya piye gitu. Moga silakan. Yang pertama harus menyadari bahwa rasa malas itu adalah sesuatu yang manusiawi. Bu Guru ya. Jadi menyadari malas itu sebenarnya sesuatu yang biasa aja gitu, bukan sesuatu yang kita benci, buat sesuatu yang kita takutkan atau apa. Ya ini fitrah. Persoalannya adalah jangan dibiarkan malas itu mendominasi. Malas dikasih oleh Allah untuk malas berbuat maksiat, bagus. Ya kan? Jadi kita jangan sampai malas berbuat baik, jangan malas membaca Al-Quran. Kalau sekali-kali malas gak apa-apa lah, asal jangan berkali-kali gitu kan. Ya ini supaya gak tegang. Nah yang dinasihatkan para ulama, yang pertama sekali adalah harus diingat kematian, zikrul maut. Sama memikirkan, kalau saya sekarang masuk bioskop nonton film begituan, tiba-tiba ada gempa, gedungnya ambruk, wah saya mati dong, mati saya su'ul khotimah. Gimana kalau tiba-tiba saya mati sekarang? Padahal sebelumnya saya udah banyak amal soleh, sedekah, ngapalin Quran. Coba berpikir sekali aja, kepengen sekali-kali maksiat gitu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, jangan sekali-kali terfikir khatirah namanya, mukhatarah sayyi'ah, muncul, begitu muncul bunuh. Bahasanya tuh sampai membunuh, artinya tekan, munculkan mukhatarah hasanah, lintasan pikiran-pikiran baik. Jadi kalau ada kesempatan, pengen sekali-kali malas baca Quran, ingat siapa tahu hari ini kita mati, gak sempet megang Al-Quran. Naudzubillah, nanti matinya su'ul khotimah bukan husnul khotimah, gitu kan? Jadi harus dimunculkan tadi kematian. Yang kedua, munculkan balasan-balasan orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah, caranya gimana? Ya berarti harus banyak baca, hadisnya diingat, terus kumpul dengan orang-orang soleh gitu.
Majelis-majelis semacam ini insya Allah akan mengingatkan kita selalu dekat kepada Allah. Salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah kan salah satu ya, selain ada zikir, ada sholat, itu adalah membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil baroroh. Jadi ketika lagi baca Al-Quran, malaikat turun menemani kita membaca. Gitu Mi, ya itu hanya kiat-kiat saja. Dan yang paling penting tadi ketemu dengan orang-orang soleh, jadi jangan sendirian. Karena kalau sendirian kita tidak tahu bacaan kita benar apa enggak. Yang kita pahami ini juga sesuai dengan tuntunan atau tidak. Makanya Allah menurunkan agama ini dengan dua petunjuk sekaligus. Kitabullah wa sunnatihi. Kitabullah itu buku, sunnatihi itu guru. Kalau kita hanya kitabullah saja tanpa sunnah, nanti jadinya liar. Tanpa petunjuk tafsir bil hadis dengan para ulama, nanti kita jadi liar membaca kitab itu semau-mau kita aja. Yang namanya tajwid, gunnah bi gunnah, di ruangan kita ada satu gudang buku tajwid. Tapi kalau ketemu guru gimana cara bacanya? Karena nggak ada, ya sudah sesukanya, nggak bisa. Nabi sebulan sekali saja diturunkan Jibril oleh Allah untuk menuntun bacaan Al-Quran bersama para sahabat tadarus setiap bulan Ramadan. Jadi tetap guru itu penting gitu. Guru juga tanpa ada kitab buku nanti jatuhnya taklid. Ya kan? Pokoknya apa kata guru saya, apa kata gurunya langit kuning dia ikut kuning padahal biru. Jadi harus dua, kitabullah wa sunnatihi. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnahnya. Buku referensi, ketemu dengan guru. Ya, untuk terus menerus meluruskan tentang niat kita. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Saya juga bersama suami masih terus berproses. Saya terus terang belum selesai menghafal. Bapak juga belum. Tapi kami berharap kepada Allah anak-anak cucu kita harus lebih baik dari orang tuanya ya. Ya. Begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada ungkapan-ungkapan sebelum meninggalkan hotel yang fana ini, mungkin apa pesan-pesan terakhir buat para peserta biar nanti dibawa pulang diingat-ingat terus. Yang paling penting saya pegang kata kuncinya itu apa. Nah itu moga silahkan Bu. Sambil nanti doa untuk saudara kita di Palestina. Kata kuncinya tawakal, dah. Tapi suruh ngasih kata kunci. Tawakal itu dua kandungannya, satu syukur, dua sabar. Satu syukur, selalu mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Insya Allah akan tambah nikmatnya. Yang kedua, bersabar atas segala hal yang kita tidak suka, tapi Allah memberikan itu kepada kita. Ya, saya kira ini penting menjadi kata kunci sukses. Setelah itu tak bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Doanya Ustadz aja yang baca. Doanya saya yang baca juga. Berarti kenapa? Ini ada titipan doa dari konsumen, dari audien, dalam rangka Hari Ibu. Ya, doa bersama. Hari Ibu kapan ya? Bu, harinya kapan? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa Bu? Saya udah lupa tanggal nih. Tanggal 14. Hari Ibu tanggal 20, pinter Ibu ya. Berarti berapa hari lagi Bu? Nih Yaumun Nisa ya, Yaumul Pak, nanti pas hari Ibu, saya anjurkan ibu-ibu suruh ini nganggur, nggak boleh ngapa-ngapain di rumah. Bapak yang kerja ya di rumah. Iya. Ibu itu dalam bahasa Arab artinya umun. Umun secara makna itu artinya
induk secara harfiah. Ummun itu artinya induk. Imam Syafi'i menulis kitab kitab induk. Ya. Berbahagialah ibu-ibu yang jadi ibu dan berbahagialah bapak-bapak yang punya ibu ya. Baik, kita doa. Masih lama tapi nggak apa-apa, kita doa dari sekarang, kan tiap hari juga disuruh doa ya. Saya mau baca doa yang ada di dalam Al-Quran yang saya bawa. Ya, kalau ada yang punya boleh bersama dibaca. Saya memimpin saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wal afwa indal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahalna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan cahaya bagi kami ya Allah. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai pengikat, dan jadikanlah kami kemudahan untuk membacanya siang dan malam. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih dunia allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma jal khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yaumal qaqafi. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, berikanlah senantiasa petunjuk kepada kami. Perbaikilah bagi kami agama kami, akan menyelamatkan kami nanti di akhirat. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, di mana kami mencari penghidupan di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, di mana akhirat adalah tempat kami kembali. Dan jadikanlah kehidupan bagi kami sebagai penambah segala kebaikan. Dan jadikanlah kematian adalah tempat istirahat bagi kami dari segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu kami adalah ibu-ibu yang sholihat. Jadikanlah ibu-ibu kami yang senantiasa diberikan petunjuk oleh-Mu ya Allah yang Maha Rahman ya Maha Karim. Agar kelak lahir generasi terbaik bangsa ini, generasi yang akan mengusung Al-Quran, generasi akan menyelamatkan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Allah, bekalilah ibu-ibu kami, bapak-bapak kami dengan cahaya Al-Quran, sehingga cahayanya akan menurun kepada anak-anak kami, anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada bangsa dan negara ini, agar kami dapat menegakkan punggung kami sehingga kami dapat beribadah kepadamu dengan benar. Ya Allah, selamatkanlah guru-guru kami yang telah menjaga Al-Quran. Selamatkanlah guru-guru kami yang telah mendidik anak-anak kami, agar mereka tetap ikhlas. Berkahilah kehidupan mereka ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik
wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiq Allahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi lahu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan mewakili seluruh panitia kepada Bu Wiwi yang mudah-mudahan bisa kembali berdakwah di tempat yang lain dan kembali bertemu dengan keluarga dengan selamat ya. Sebelum ditutup ini ada informasi penggalangan dana ya untuk bencana tanah longsor Banjarnegara. Itu di depan ada stand Las Senyum Duafa, silakan panjenengan kalau mau berdonasi monggo silakan. Dari saya akhiri kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang berwudu ya. Kalau ada umur kita panjang mungkin kita bisa ketemu. Saya kira qul qilada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya.